Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC yang berbahagia, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke jenis yang terakhir dari pembahagian isim-isim yang marfu, yaitu bab tentang tawabi' yang merupakan bentuk jamak dari tabi'un. Nah, apa itu tabi' atau tawabi'? Yaitu kullu thanin u'riba bi'irabi sabiqihi, yaitu setiap kata kedua yang di-i'rab sama dengan kata yang mendahuluinya. Nah, itu disebut dengan tabi'. Nah, dalam hal ini salah satu di antara tabi' atau kata, posisi kata yang mengikuti kata sebelumnya itu adalah na'at, ya, atau yang disebut juga dengan keterangan sifat. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babun na'ti. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Adapun na'at itu mengikuti kepada man'ut pada rafa'nya, nasabnya, khafatnya, ma'rifah serta nakirahnya. Nah, dalam jumlah ini musannif ingin menjelaskan bahwa setidaknya dalam pembahasan na'at itu ada dua istilah penting yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama istilah na'at atau keterangan sifat. Kemudian yang kedua ada istilah man'ut atau kata yang disifati. Ya, kata yang disifati. Nah, mudahnya dalam bahasa Indonesia misalnya Muhammad yang soleh. Nah, kata Muhammadun atau Muhammad itu disebut dengan man'ut, ya, kata yang disifati, sementara yang soleh itu disebut dengan na'at. Nah, dalam bahasa Arab antara na'at dengan man'ut ini itu dia harus sama dalam hal rafa, nasab dan khafatnya. Kemudian juga harus sama dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Nah, maksudnya adalah ketika man'ut dalam kondisi rofa, maka na'atnya juga harus rofa. Nah, begitu juga dengan ketika man'utnya nasab atau khafat, maka na'atnya juga harus nasab atau khafat. Nah, seperti itu juga misalnya kalau man'utnya berbentuk ma'rifah, isim yang bermakna jelas, atau nakirah, isim yang bermakna umum, maka na'atnya juga harus berbentuk ma'rifah atau nakirah. Nah, itu ketentuan umum dari na'at dan man'ut. Nah, apa contohnya? Taqulu, engkau katakan, qama Zaidun al-aqilu. Ya, si Zaid yang berakal atau yang cerdas itu telah berdiri. Nah, di sini yang menjadi na'at adalah lafaz al-aqilu. Ya, karena dia merupakan isim wasaf, ya, isim yang mengandung makna sifat. Nah, di sini dia dibaca rofa karena dia mengikuti lafaz Zaidun yang mana dia menjadi man'ut dari al-aqilu. Nah, di sini kita lihat antara na'at dengan man'utnya sudah sama-sama rofa. Ya, Zaidun rofa, kemudian al-aqilu juga rofa. Kemudian Zaidun di sini berbentuk ma'rifah, ya. Kemudian al-aqilu juga berbentuk ma'rifah. Nah, jadi sudah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh musannif. Nah, kalau kita analisis al-aqilu, posisinya di sini adalah sebagai na'at, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Oke. Terus wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Nah, saya melihat si Zaid yang berakal. Nah, di sini al-aqila
dia juga menjadi naat dari Zaidan. Nah, karena Zaidan dibaca nasab, maka naatnya juga nasab. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Saya bertemu dengan si Zaid yang berakal. Nah, di sini yang menjadi naat adalah lafaz al-aqili. Dia dibaca jar karena man'utnya juga jar, yaitu lafaz Zaidin. Nah, secara selintas, ya, secara teks, sebenarnya musannif juga ingin memunculkan dua ketentuan lainnya dari naat. Yaitu, antara naat dan man'ut itu juga harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Nah, laki-laki atau perempuannya. Nah, di sini kita lihat Zaidun berbentuk mudzakkar, kemudian al-aqilu juga berbentuk mudzakkar. Nah, ini ketentuan yang tambahan ya. Kemudian yang terakhir, antara naat dengan man'ut itu juga harus sama dalam hal mufrad, tasniyah, jamaknya. Nah, jadi di sini kita juga melihat Zaidun berbentuk mufrad, kemudian al-aqilu juga berbentuk mufrad. Nah, jadi semua syarat naat pada contoh ini sudah terpenuhi. Nah, perlu diketahui bahwa naat yang seperti ini itu disebut dengan naat hakiki ya. Naat hakiki. Oke. Nah, kemudian sebagai tambahan juga kata yang menjadi naat itu dia harus berbentuk isim wasaf namanya. Nah, apa itu isim wasaf? Yaitu isim yang mengandung makna sifat. Nah, di antara isim wasaf itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim tafdil, sifat musyabbahah, kemudian amthilah mubalaghah. Nah, itu semuanya disebut dengan isim wasaf. Nah, al-aqilu di sini dia sudah termasuk isim wasaf karena dia berbentuk isim fa'il. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Dan adapun isim ma'rifah itu ada 5 jenis. Nah, isim ma'rifah ada juga yang menyebutnya madalla ala muayyanin ya. Sesuatu atau isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang jelas. Nah, itu disebut dengan ma'rifah. Nah, apa saja yang tergolong sebagai isim ma'rifah? Yang pertama adalah al-ismul mutmaru, yaitu isim dhamir. Nah, kita sudah tahu bahwa isim dhamir itu adalah madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin ya. Itu setiap kata yang menunjukkan mutakallim orang pertama atau mukhatab orang kedua atau ghaib orang ketiga. Nah, nahwu ana wa anta. Nah, seperti misalnya lafaz ana dan lafaz anta. Nah, ini disebut dengan dhamir. Ana disebut dengan dhamir mutakallim wahdah, kemudian anta disebut dengan dhamir mufrad mukhatab. Oke. Kemudian yang kedua, termasuk isim ma'rifah juga wal ismul alamu. Nahwu Zaidin wa Makkata. Nah, yang kedua adalah isim alam. Seperti lafaz Zaidin dan Makkah. Nah, apa itu isim alam? Isim alam adalah sesuatu atau isim yang menunjukkan orang atau nama tempat, ya. Jadi isim alam setiap isim yang menunjukkan nama orang atau nama tempat. Nah, seperti Zaid. Nah, Zaid adalah nama orang. Kemudian Makkah, Makkah adalah nama tempat. Nah, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, itu disebut dengan isim alam. Dan dia tergolong sebagai isim ma'rifah. Kemudian wal ismul mubhamu. Dan yang ketiga, termasuk isim ma'rifah juga adalah isim mubham. Nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i. Nah, seperti misalnya hadza ini, wa hadhihi dan ini untuk perempuan, wa haula'i dan ini untuk banyak. Nah, perlu diketahui bahwa isim mubham ini nanti bisa dibagi dua ya.
ada yang isim isyarah, kemudian ada yang disebut dengan isim mausul. Nah, apa itu isim isyarah? Yaitu isim yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada orang ataupun benda. Nah, itu disebut dengan isim isyarah. Nah, isim isyarah ini pun nanti ada yang untuk yang dekat, misalnya hadza, hadzani, hadzaini, haula'i. Kemudian ada hadhihi, hatani, hataini, haula'i. Nah, ini semuanya adalah isim isyarah lil qarib, ya, untuk dekat. Kemudian ada lagi isim isyarah lil ba'id, untuk jauh. Nah, misalnya dzalika, dzanika, ulaika. Kemudian tilka, tanika, ulaika. Nah, ini semuanya adalah isim isyarah untuk jauh. Kemudian isim mubham juga isim mausul, ya, yaitu isim yang butuh kepada silah dan aid. Nah, ini isim mausul namanya. Apa itu silah? Nah, silah adalah jumlah yang terletak sesudah mausul, kemudian aid adalah dhamir yang terletak di dalam jumlah yang kembali kepada isim mausul. Nah, itu disebut dengan aid. Oke. Nah, di antara contoh isim mausul, ya, di antaranya adalah alladzi, alladzain, alladzani, alladzaini, kemudian alladzina, kemudian allati, allatani, allataini, allati, allai, ataupun allawai. Nah, itu semuanya disebut dengan mausul. Dan juga ada juga man, ma, kemudian ayun, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal ismul ladzi fihi al alifu wal lamu. Nahwu ar-rajuli wal gulami. Nah, yang keempat, tergolong sebagai isim ma'rifah juga isim yang pada isim itu ada alif lam. Seperti lafaz ar-rajuli dan al-gulami. Nah, dia tergolong ma'rifah karena di awalnya ada alif lam. Kemudian yang terakhir, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Nah, yang terakhir, isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 4 isim ini. Nah, jadi setiap isim yang idhofah kepada isim dhamir, kemudian idhofah kepada isim alam, idhofah kepada isim mubham, atau idhofah kepada isim yang beralif lam, maka itu juga tergolong sebagai isim ma'rifah. Nah, itulah 5 pembagian dari isim ma'rifah. Nah, sekarang apa itu nakirah? Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhara. Dan adapun isim nakirah adalah setiap isim yang mencakup pada jenisnya, la yukhtassu bihi, yang tidak dikhususkan dengan isim itu, wahidun, satu saja, duna akhara, bukan juga yang lain. Nah, artinya isim nakirah ini adalah isim yang bermakna umum, yang bisa yang bisa disebutkan untuk semua jenisnya. Nah, misalnya kalimat rajulun. Nah, rajulun bisa digunakan untuk Muhammad, bisa digunakan untuk Mahmud, bisa digunakan untuk Bakar, dan lain-lain. Nah, ini disebut nakirah. Nah, wa taqribuhu, dan adapun takribnya atau ungkapan yang mudahnya, ya, nakirah itu adalah kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi, nahwu ar-rajuli wal gulami. Nah, yaitu setiap isim yang pantas masuk alif lam alaihi kepada isim tersebut. Nah, itu disebut dengan isim nakirah. Nahwu seperti misalnya kalimat ar-rajuli dan al-gulami. Nah, kalimat rajulun dengan gulamun itu merupakan nakirah. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki oleh alif dan lam. Nah, inilah diantara keterangan dari isim ma'rifah dan nakirah. Mudah-mudahan bisa dipahami
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.